Semoga ini merupakan langkah awal yang akan menjadikan turunnya rahmat karunia dan barakah Allah untuk kita dan untuk apa yang insya Allah kita niatkan, dan mudah-mudahan atas rahmat dan karunia Allah ini juga bisa terlaksana. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, Nabi terakhir yang selalu kita harapkan nanti syafaatnya di hari kiamat. Pak Budi Pangestu yang saya hormati, Pak Adi yang saya hormati, serta Bapak-Bapak dari Tilawati, tadi ada Bapak, saya maaf jabatannya Pak Toha, Direktur Eksekutif ya tadi? Direktur Tilawati se-Indonesia. Direktur Tilawati se-Indonesia, luar biasa. Luar biasa, terima kasih banyak sudah berkenan hadir. Yang saya hormati juga Bapak Yogi Matsoni, Ketua Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Pusat, yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk hadir di pertemuan secara online malam ini. Baik, Bapak Ibu, Bapak-Bapak semua, sebagaimana mungkin sudah Bapak-Bapak ketahui bahwasanya ini adalah sebuah organisasi sosial yang main programnya, core programnya adalah bergerak di bidang keagamaan. Nah, dari program-program keagamaan itu yang menjadi top priority dari ini adalah pemberantasan buta Al-Quran Braille. Ya, ini program utama. Di samping program-program lain, yaitu upaya peningkatan harkat martabat kehormatan serta kemandirian di bidang sosial ekonomi juga. Ya, baik. Mungkin untuk saat ini kita fokus ke top priority dari program ini, yaitu pemberantasan buta Al-Quran Braille. Baik, Bapak-Bapak, saat ini kondisi tunanetra Muslim di Indonesia ini, kalau boleh saya katakan, sedang berada dalam keadaan darurat buta Al-Quran Braille. Artinya, sebagian besar, bahkan kira-kira lebih dari 90% tunanetra Muslim Indonesia ini tidak bisa membaca Al-Quran Braille. Padahal Al-Quran Braille ini sudah secara masif dibagikan secara gratis bagi teman-teman. Ya. Nah, karena mereka banyak yang belum bisa membaca Al-Quran Braille, akibatnya Al-Quran Braille yang mereka miliki, yang sudah mereka simpan ini, ya hanya menjadi pajangan, hanya menjadi isi atau pemenuh ruangan yang ada di tempat tinggal mereka. Dan lama-kelamaan ini rusak tanpa dipergunakan. Ya. Kenapa? Karena mereka belum bisa membaca Al-Quran Braille. Nah, kenapa saat ini teman-teman ini jumlah buta Al-Quran Braille-nya sangat tinggi? Antara lain ini disebabkan oleh sulitnya mencari majelis-majelis pembelajaran yang mampu mengajar atau yang memfasilitasi teman-teman tunanetra untuk membaca Al-Quran Braille. Yang kedua adalah terbatasnya jumlah pengajar yang menguasai Arab Braille atau Al-Quran Braille. Okay. Yang ketiga, belum tersedianya panduan belajar yang memang sesuai, yang efektif untuk pembelajaran Al-Quran Braille, yang disesuaikan dengan sistem baca Braille itu sendiri. Nah, faktor-faktor itulah antara lain yang menyebabkan rendahnya jumlah tunanetra yang mampu membaca Al-Quran. Ya. Nah, kemudian menyediakan atau memperbanyak majelis-majelis pembelajaran Al-Quran yang mampu memfasilitasi
eh, santri-santri tunanetra untuk bisa belajar membaca Al-Quran. Nah, untuk itu yang perlu dipersiapkan adalah mempersiapkan pengajarnya. Ya. Hal ini sudah pernah saya sampaikan, insya Allah di tahun 2020 atau 2021, ya, waktu itu dengan jajaran Nurul Falah juga. Saya lupa itu dengan Bapak siapa, tapi Ustadz Adi itu ada ya waktu itu. Ini sudah pernah saya sampaikan dan bapak-bapak dari Tilawati ini sepertinya juga mengamini tentang hal itu. Artinya bahwa salah satu upaya untuk mengatasi darurat Al-Quran, darurat buta Al-Quran Braille ini adalah menyiapkan atau memperbanyak pengajar dan memperbanyak majelis. Nah, harapan saya dengan jaringan tilawati yang sudah sangat luas ini, bahkan seluruh Indonesia, bahkan kemarin Pak Ustadz Adi menyampaikan bahwa tilawati saat ini sudah go internasional ya. Ini merupakan potensi yang sangat luar biasa untuk mampu mengurangi jumlah tunanetra yang belum bisa membaca Al-Quran Braille. Ya. Kalau setiap majelis pembelajaran tilawati, TPA ataupun apa ya, ini ustadznya mampu mengajarkan Al-Quran Braille, ini akan saya yakin pemberantasan Al-Quran Braille ini, pemberantasan buta Al-Quran Braille ini akan sangat bisa terkurangi secara, maksud saya jumlah tunanetra yang buta Al-Quran Braille ini akan secara drastis dapat dikurangi. Ya. Nah, untuk itu saya pikir menyiapkan pengajar-pengajar tilawati untuk mampu mengajarkan Braille ini sangat penting. Nah, harapan saya tilawati akan memfasilitasi ini ya, akan bisa bergandengan tangan dengan kami, dengan IPNI, untuk bersama-sama membahas buta Al-Quran Braille ini. Gitu ya. Kebetulan di sini juga sudah ada Bapak Ketua Ikatan Tunanetra Indonesia dari pusat, Bapak Yogi Matsoni. Nah, mungkin ke depan ketika nanti akan go nasional, insya Allah Bapak Yogi Matsoni juga akan bisa memfasilitasi atau mengkoordinasi semua pengurus wilayah dan pengurus daerah di seluruh Indonesia. Jadi harapan saya sekali lagi tilawati mampu mengambil peran dalam hal ini, yaitu untuk memberantas buta Al-Quran Braille dengan menyiapkan ustadz-ustadznya atau pengajar-pengajar di tilawati ini agar menguasai Arab Braille atau pengajaran Al-Quran Braille, dan dengan demikian di majelis-majelis pembelajaran tilawati akan bisa menerima santri tunanetra. Dengan demikian, seorang tunanetra tidak harus menempuh jarak yang jauh untuk sekedar belajar ngaji. Mereka akan bisa belajar ngaji di masjid-masjid atau TPA yang dekat dengan tempat tinggal mereka. Nah, kemudian barangkali PR kita adalah menyiapkan metodenya, ya, menyiapkan modul ajarnya, menyiapkan panduan belajarnya, bagaimana panduan pembelajaran membaca Al-Quran Braille ini efektif ya untuk pembelajaran Al-Quran Braille dengan tentu saja memasukkan metode-metode tilawati di dalamnya ya, tanpa meninggalkan, maksud saya dengan tetap memperhatikan kesesuaian buku panduan itu dengan sistem baca tulisan Braille. Dengan demikian, insya Allah akan tersedia sebuah buku panduan yang efektif untuk pembelajaran, dan dengan demikian akan menghasilkan santri-santri yang handal dalam membaca Al-Quran. Nah, barangkali yang saya sampaikan
cukup itu. Insya Allah nanti Bapak Yogi Matsuni akan menambahkan dalam perspektif nasional. Demikian, terima kasih banyak. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zainul. Mungkin sebagian teman-teman Pak Zainul ini S2 di Inggris ya Pak ya, dengan dapat beasiswa dari Kemenak ya. Dan informasi dari bukan Kemenak, dari Ford Foundation. Oh, dari Ford Foundation. Ford Foundation. Iya. Nggih. Informasi dari Pak Zainul, anggota ITMI Jawa Timur itu 500 orang ya, Pak? 500 ya? orang. Yang terdaftar ya, yang lainnya masih belum terdaftar. Mungkin bisa langsung dilanjut Pak Yogi Matsuni sebelum nanti dari Ustadz Umar Jaini dari Nurul Falah dan Tilawati mungkin dengan Pak Tuhan. Monggo Ustadz Yogi Matsuni, mungkin dari perspektif nasional teman-teman ITMI tunanetra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Adi Pangestu, kemudian sebutannya di Nurul Falah, direktur, apa ketua, apa ini? Kemudian juga dari ketua atau apa pimpinan di Tilawati, salam kenal, salam takzim, dan semuanya Pak Zainul selaku ketua PW ITMI Jawa Timur, yang mudah-mudahan senantiasa kita selalu Allah mencurahkan nikmat rahmat kepada kita sekalian. Tentunya puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih pada Pak Adi dan seluruh para ustaz, para penggiat, para aktivis, orang-orang soleh di penggerak Al-Quran, dan Pak Zainul, sahabat saya, ini sahabat umroh, alhamdulillah. Apa yang telah disampaikan oleh Bapak Zainul, intinya saya mungkin menambahkan. Yang pertama, tadi memang ruh dari Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia itu adalah, atau primadonanya adalah programnya pemberantasan buta aksara Al-Quran Braille. Di samping program-program yang lain yang tadi Pak Adi sebutkan, pemberdayaan dan lain sebagainya, itu memang menjadi program. Hanya menjadi priority atau menjadi primadonanya adalah pemberantasan buta aksara Al-Quran Braille. Lalu tadi bicara tentang populasi penduduk tunanetra, atau itu ada berapa, kemudian ITMI itu siapa. Nah, ITMI ini adalah organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial yang tentunya organisasi yang berjenjang, ada tingkat pusat, tingkat wilayah, tingkat daerah. Alhamdulillah kami telah memiliki secara struktur 25 provinsi dan di 163 kabupaten kota di Indonesia. Nah, di antaranya adalah termasuk Jawa Timur yang alhamdulillah jamaahnya cukup banyak. Kemudian kalau kita jumlahkan berapa sih sebetulnya tunanetra di Indonesia? Memang data ini secara umum, secara keseluruhan itu masih ada versi Kemensos, ada versi kesehatan, ada versi data statistik. Tapi kami ITMI lebih pada memilih pada data statistik, ya, di mana jumlah penduduk Indonesia dari 200 sekian puluh juta itu adalah 15%-nya penyandang disabilitas.
Berarti kalau 15% dari penyandang disabilitas, kurang lebih penyandang disabilitas itu sekitar hampir 17 juta lebih. Itu diperkirakan seperti itu bisa lebih. Dan dari semua disabilitas itu biasanya tunanetra itu dapat urutan kedua. Nah, kalau saja urutan kedua itu kurang lebih sekitar 6 sampai 7 juta adalah tunanetra. Di mana tunanetra itu berarti yang mayoritasnya adalah muslim. Nah, yang mayoritas muslim, yang semua itu kita jumlahkan berapa yang terdidik, baik itu formal maupun non formal. Dalam kategori adalah umum. Kami hitung dari kira-kira dari tahun 80-an sampai tahun 2020, kami hitung jumlahnya SLB, kemudian jumlahnya panti sosial, jumlahnya sekolah inklusi, semuanya. Ternyata dari 7 juta itu baru mencapai sekitar 30% dari angka tersebut yang berpendidikan. Itu. Kemudian, nah ketika kita kerucutkan lagi ke yang mampu membaca Al-Quran, ya, otomatis kan secara mayoritas Muslim gitu ya. Nah, yang bisa membaca Al-Quran itu berapa persennya dari sekian, atau jadi katakanlah mungkin sekitar 5 juta penduduk tunanetra Muslim, ternyata kena hitung yang bisa terbata-bata dan semuanya kita inputkan itu baru sekitar 10-15%. Ya. Apalagi mahir. Nah, gitu. Tadi kendalanya sudah disampaikan oleh Pak Zainul, yaitu fasilitas bukan Qurannya sekarang kalau untuk di Pulau Jawa, akan tetapi ya fasilitas pembelajaran yang memang sangat sulit untuk majelis-majelis taklim tunanetra. Nah, ketika bicara itu kita mungkin sering melihat flyer, sering melihat pengumuman, sering melihat apa, itu ada wakaf Quran dan lain sebagainya. Ya, kami kepada masyarakat tentunya mengucapkan terima kasih atas perhatian itu. Namun demikian, masyarakat ternyata yang saya temukan, masyarakat yang mau menyumbang Quran berpikiran bahwa setiap tunanetra pasti bisa braille. Kan begitu? Ternyata tidak. Tidak semuanya tunanetra bisa braille, apalagi Arab braille atau Al-Quran braille. Itu tidak bisa gitu ya, tidak bisa dipukul rata seperti itu. Kenapa? Yaitu tadi kesulitan lembaga-lembaga pembelajaran misalnya itu sangat sulit. Contoh misalnya, kalau saya kebetulan tinggal di Jakarta, Pak Ustadz Adi, kemudian teman-teman yang lainnya. Dari misalnya ada kajian atau pembelajaran Al-Quran itu dipusatkan misalnya di satu masjid. Nah, untuk menjangkau masjid satu ke masjid yang lainnya itu kan cukup jauh. Dari tempatnya mereka itu cukup jauh. Kemudian ada di lembaga tertentu, misalnya lembaga pemerintah. Itu kan dikhususkan untuk anak-anak panti, untuk anak-anak asuh. Bagaimana kalau bukan anak asuh? Apakah bisa masuk? Tentunya tidak. Nah, ini mungkin itu menjadi kendala, sehingga ITMI berpikir bagaimana agar kita kolaborasikan dengan lembaga-lembaga lain yang perhatian, yang konsen terhadap Al-Quran. Maka saya atau kami di pusat menghimbau kepada teman-teman tunanetra, jangan intinya kita harus memiliki moto yang sama, jangan sampai buta dua kali, ya. Buta di dunia dan buta di akhirat, nauzubillah. Pokoknya saya selalu senjatanya kepada teman-teman dan masyarakat itu adalah surat Toha ayat 124, 25, 26. Gitu. Kalau buta di dunia Pak Zainul masih ada yang nuntun bisa kolender.
Tapi kalau buta di akhirat, nauzubillah, sudah nafsi-nafsi kehidupannya. Ya, kehidupannya sudah nafsi-nafsi, bagaimana? Kan begitu. Maka itu oleh sebabnya itulah Al-Qur'an gitu ya. Karena Al-Qur'an itu kan wajib bagi siapapun yang mempelajari, tidak terbatas mereka tunanetra, tidak terbatas mereka bisu tuli dan lain sebagainya. Al-Qur'an itu wajib dipelajari. Kan seperti itu. Cuma nanti pendekatan metodenya, pendekatan modulnya, pendekatan sistem pembelajarannya itu yang sama-sama kita sekarang kita lakukan. Pak Zainul di Jawa Timur, kemudian teman-teman di Jawa Barat dan lain sebagainya. Kemudian ITMI juga telah melakukan langkah-langkah membuat training of trainer untuk sementara untuk tunanetra dan ada sebagian juga untuk orang-orang yang buat penglihatan. Supaya apa? Tadi sebagaimana apa yang disampaikan oleh Pak Zainul, supaya teman-teman itu tunanetra itu betul-betul berinklusi, gitu ya, berinklusi di madrasah-madrasah, di tempat TPA dan lain sebagainya. Jadi tidak ada pembatasan antara antara masyarakat yang awas dan tunanetra. Ya, itulah yang sedang kita sama-sama perjuangkan. Itu. Jadi jangan sampai ada kata-kata tunanetra mau soleh aja susah gitu kan. Apa? Ada yang menghambat. Yang terhambatnya apa? Itu yang pertama itu dalam sistem pembelajaran. Yang kedua adalah dalam sistem sarana-sarana ibadah yang lainnya, termasuk rumah ibadah, masjid, musola yang kita perjuangkan, yang kita advokasi adalah masjid yang ramah disabilitas atau yang aksesibel untuk para tunanetra. Nah ini, karena kenapa? Karena ya Rasulullah pernah ditanya oleh Abdullah ibnu Maktum. Yang artinya ya Rasulullah, wajib nggak saya berjamaah? Rasulullah melihat dalam Maktum itu dalam keadaan tidak melihat, ya pertama jawabnya ya sudah ada rukhsah gitu kan. Tapi ketika Abdullah ibnu Maktum sejak pulang dipanggil lagi, sebentar kan. Bahasa kitanya seperti itu. Ya, kamu mendengarkan azan atau tidak? Mendengarkan, ya karena kamu laki-laki wajib. Nah artinya dalam hal ini tidak ada lagi istilahnya hambatan berpenglihatan terus kemudian tidak bisa membaca Al-Quran kan gitu. Nah ini oleh sebabnya saya begitu kemarin ketemu dengan Pak Zainul, ngobrol-ngobrol kami juga bertemu di Lajnah Pentasihan Al-Quran yang sedang merumuskan bagaimana pedoman atau panduan membaca Al-Quran, dan teman-teman tilawati juga punya metode itu. Paling tinggal nanti bagaimana mengcombine misalnya ini kan tulisan simbol gitu kan, sinukan braille, terus kemudian tilawati ada tulisan yang huruf biasa. Nah, bagaimana kita mengcombine itu? Dan nanti mungkin ke depan kita bisa bertukar pikiran misalnya dalam metode-metode seperti itu, kemudian dalam ejaan gitu ya, dalam penempatan sakal dan lain sebagainya, itu kan bisa kita sama-sama saling mengetahui. Artinya ya orang awas bisa mengajarkan tunanetra juga bisa mengajarkan orang awas. Gitu. Ini akan lebih baik gitu ya. Seperti alhamdulillah saya di sini juga kecil-kecilannya saya punya remaja masjid untuk di Kalawan Awas gitu ya. Yang alhamdulillah juga memang intinya saya bagaimana teman-teman yang muda-muda ini supaya motivasinya terus bersyukur untuk arah gitu, karena mereka itu anak-anak muda ya, seperti hal yang kita ketahui, yang kita alami juga masa labil ya, tentunya perlu ada guide, perlu ada tolak ukur dalam menuju kebaikan. Yang ini mungkin nanti bisa nanti bisa kita tanya jawab atau dan lain sebagainya. Ya pada prinsipnya kami memang mengajak, kalau istilah kami, moto kami, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi gitu kan gitu. Nah, itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yogi Matsuni atas gambaran kondisi tunanetra secara nasional ya. Alhamdulillah. Moga-moga nanti ada diskusi yang lebih intens untuk menindaklanjuti dari hal-hal yang tadi sudah disampaikan, termasuk kendala-kendala dan apa yang nantinya bisa kita kolaborasikan. Nah, bersyukur dari kemarin ketika kami sampaikan kepada Ustadz Abdul Rahim bahwa di Tilawati itu sudah ada dari tim di Probolinggo itu sudah mencetak Tilawati Braille. Mungkin nanti tinggal dan beliau sudah menyampaikan bahwa orang awas bisa ngajar tunanetra, begitu pula orang tunanetra bisa ngajar orang awas. Sudah beliau praktekkan. Nah, ini kesempatan juga ada beliau selaku Direktur Eksekutif dan Ketua Yayasan yang membawai bidang Tilawati, kemudian juga membawai bidang Lazis selaku lembaga untuk penggalangan dana, karena itu pasti juga yang terjadi di teman-teman tunanetra kan masalah transport dan transportasi itu juga menjadi kendala juga mereka untuk bisa belajar. Nah, mungkin dari Ustadz Umar Jaini mungkin bisa memberikan arahan dan juga mungkin apa yang nantinya bisa kita kolaborasikan bersama terhadap teman-teman tunanetra, karena ini sejalan dengan visinya Nurul Falah, yaitu pemberantasan buta huruf Al-Quran. Cuma selama ini yang masih berjalan kan memang untuk orang-orang awas gitu. Alhamdulillah pertumbuhannya cukup signifikan dan diterima masyarakat karena metodenya yang mudah dan menyenangkan. Mungkin nanti kami persilakan kepada langsung Ustadz Umar Jaini untuk menyampaikan hal tersebut. Monggo Ustadz Umar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ustadz Adi dan kawan-kawan, selamat kenal, salam kenal dari saya Umar Jaini selaku kawan-kawan panggil Direktur Eksekutif namanya ya, Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya atau Yayasan Nurul Falah Surabaya. Sekali lagi selamat kenal dengan Ustadz Yogi, Ustadz Zainul, dan kawan-kawan yang lain. Yang malam hari ini saya tadi dikabari untuk kawan-kawan ingin bersilaturahim, maka saya saya sanggupi. Karena apa? Karena kami merasa terpanggil untuk bagaimana bersama-sama berkolaborasi untuk membantu kesulitan-kesulitan kawan-kawan yang disebut tadi dengan tunanetra ya. Kami terpanggil untuk itu, walaupun kami belum tahu secara persis apa kira-kira yang bisa kami lakukan. Jadi modal utamanya Mas Ustadz Yogi dan Ustadz Zainul, modal utama kami adalah semangat dulu. Semangat dalam pengertian merasa terpanggil untuk itu tadi bersama-sama ingin membantu atau bersama-sama ingin mencari jalan keluar kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh kawan-kawan yang selama ini tentu kami tidak tahu persis ya apa yang menjadi kesulitan kawan-kawan. Ternyata tadi setelah disampaikan begitu banyak problem-problemnya, ada problem individunya, ada problem sosialnya, ada problem ekonominya. Ini cukup luas ternyata ya problem-problem yang dihadapi oleh kawan-kawan sekalian. Maka kami itu tadi tentu belum tahu secara teknis dan apa kira-kira yang bisa kami lakukan. Tapi yang jelas alhamdulillah ini juga ada Ustadz Toha ya. Ustadz Toha itu yang menangani bidang tilawati di Indonesia. Sedangkan Mas Adi di bidang ZIS-nya, yang di atasnya Mas Adi lagi ada Mas Rozi sesungguhnya, itu di bidang Lazis.
Itu kira-kira yang pertama. Jadi yang pertama, saya ulangi lagi, keterpanggilan itu yang terpenting bagi kami untuk bisa bersama-sama. Yang kedua, secara teknis, kira-kira apa ya yang bisa kita diskusikan? Apa yang bisa kita follow up dari pertemuan kita ini? Kalau dibicara potensi, ya Nurul Falah ini memang yayasan yang di bawahnya menangani berbagai macam program-program atau bidang-bidang. Ada kepesantrenan, kemudian ada di sana juga ada di bidang kepesantrenan itu juga ada di bawahnya belajar Al-Quran untuk orang dewasa yang awas tapi selama ini masih ya. Jadi belajar Al-Quran dewasa. Kemudian ada bidang lagi di bidang tilawati, kemudian juga ada bidang pendidikan, ada bidang lazis. Nah itu kemudian ada satu lagi bidang untuk penerbitan produk-produk untuk pembelajaran Al-Quran. Nah itu sebuah gambaran saja. Yayasan Nurul Falah terdiri dari beberapa bidang tadi itu yang mungkin apa yang bisa kita sinergikan? Apakah dari ini tadi pembelajaran Al-Qur'annya, kemudian juga didukung, disupport oleh lazisnya mungkin, karena kami juga bergerak di bidang lazis, ya mungkin itu yang bisa kita sinergikan. Nah, mungkin kami yang selama ini belum banyak tahu ya, bisa tanya mungkin ya, yang selama ini kawan-kawan tunanetra itu yang saya tahu kan banyak juga yang bisa baca Al-Quran. Bahkan sering ditampilkan ada lomba-lomba di MTQ, ada ya di TV gitu kan, dibacakan oleh kawan-kawan tunanetra. Nah, mereka itu belajarnya bagaimana? Apakah juga pakai braille atau dengan cara menghafal begitu? Artinya gurunya menyampaikan, kemudian oleh kawan-kawan dihafal, dan seterusnya sampai dia bisa, walaupun tidak bisa melihat, tetapi dengan ketajaman hatinya, ini dengan kekuatan ketajaman hatinya tadi itu bisa merekam, kemudian bisa menyampaikan lagi, apa begitu? Ini yang belum saya banyak tahu. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf karena saya tahunya sih alhamdulillah bersyukur ternyata kawan-kawan tunanetra ini bisa baca, yang itu justru memberikan motivasi pada kami-kami yang awas dulu kok nggak bisa, yang nggak bisa melihat aja bisa kok, yang awas ini justru memotivasi bagi kawan-kawan yang awas kok nggak bisa baca gitu. Itu yang selama ini kami ikut senang gitu, ketika oh ternyata bisa. Dan baru tahu kalau ternyata ada braille itu ya untuk ini, untuk kawan-kawan ini. Nah, itu yang berikutnya, kami memang selama ini banyak menyediakan guru-guru, menyediakan guru-guru Al-Quran, tapi tentu seperti tadi disebut, Pak Toha itu hampir setiap pekan keliling di Indonesia untuk mencetak guru-guru Al-Quran khususnya metode tilawati ini. Nah, memang belum kepikir untuk kawan-kawan yang di ITMI ini khususnya. Nah, mungkin itu bisa kita ke depan, kira-kira apa yang bisa kita lakukan. Saya kira itu Ustadz Adi, karena kita belum banyak tahu persis, dan alhamdulillah saya dengar juga kawan-kawan yang di Probolinggo, Mas Mahin itu sudah mencoba mengerjakan ini, dan mungkin nanti saya atau kita banyak diskusi dengan beliau karena dia sudah di lapangan, kemudian apa yang sudah dilakukan di Probolinggo nanti kita bisa kita tebarkan di seluruh Indonesia. Mungkin itu Mas Adi, Mas Yogi, Mas Zainul, dan kawan-kawan yang lain yang saya belum sempat mengenal ya. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa lebih dekat lagi. Saya kira begitu dulu Mas Adi, nanti apa yang bisa kita inikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Umar Zaini atas
hal yang sudah disampaikan, dan pertanyaan yang tadi mungkin perlu dijawab dari Pak Yogi Matsuni atau mungkin Pak Zainul ya, mungkin supaya nanti ini bisa diskusinya ringan gitu. Monggo mungkin Pak Zainul atau Pak Yogi, yang ternyata kan banyak yang sudah bisa baca ini ya, tampil di TV, baca Quran gitu. Seperti apa Pak mungkin? Baik, terima kasih. Nanti akan ditambahkan oleh Pak Zainul insya Allah. Ya, memang ada beberapa metode atau beberapa metode yang diberikan kepada tunanetra. Bukan dulu ya, mungkin ada sebuah pondok atau pesantren yang menerima teman-teman tunanetra, tapi sistemnya bukan membaca, tapi menghafal. Ada yang seperti itu. Sampai sekarang alhamdulillah kami punya teman namanya Ustadz Afif di Jakarta ini. Beliau telah memiliki 2 sanad. Ya, karena pertama memang beliau memang hafiz Quran, terus kemudian berguru lagi, dan alhamdulillah beliau itu memiliki 2 sanad. Di mana beliau itu baru kenal Braille setelah hafal Quran. Itu. Karena dari dulunya memang tidak tahu bagaimana huruf Braille. Sehingga beliau sekarang sudah bisa misalnya menerangkan mana mad wajib, mana mad lazim, dan lain sebagainya, tanda-tanda dalam Braille. Nah, itu. Jadi ada yang menghafal, programnya menghafal. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ada yang sistem menghafalnya menggunakan Braille, gitu ya. Ada teman-teman seperti Ustadz Hadian, itu beliau juga hafal Quran, dia menggunakan juga pakai huruf Braille. Itu banyak yang lainnya, termasuk kami di sini di Jakarta Timur punya 20 penghafal Quran yang memang 20 penghafal Quran itu luar biasa, usianya ABG, ana ba'da gocap katanya gitu. Jadi di atas 50 tahun. Perjalanannya dari 2016 sampai sekarang ya alhamdulillah variatif memang. Biasalah kalau sudah tua menghafal, tapi alhamdulillah ada yang sudah 12 juz, ada yang sudah 5 juz, bervariasi. Nah itu. Jadi teman-teman menggunakan hafalannya itu menggunakan Braille. Sehingga setiap 1 pekan sekali mereka menghafal di rumah, kemudian talaki. Menggunakan talaki di masjid yang kita tentukan itu. Siapa gurunya? Gurunya itu adalah orang-orang yang melihat, orang-orang awas yang memang sudah memiliki sana. Perbaikan atau mentahsin gitu ya, mentahsin Qur'annya. Seperti itu. Nah, jadi sistemnya ada seperti itu. Sehingga muncul juga ada beberapa metode yang ingin sudah ada punya dasar Braille, yang ingin menghafal Braille, ya kita berikan misalnya audio dulu kalau memang mereka yang sudah terlanjur, sudah tua gitu, susah membaca Braille gitu ya. Dan karena kan Braille itu kepekaan dalam raba, sehingga kerabaan harus memiliki taktil yang memang perabaan yang sangat peka gitu dalam huruf-huruf Braille. Namun kami memang mewajibkan teman-teman itu adalah bisa huruf Arab Braille. Kenapa? Karena kesalahan kita bisa koreksi lewat bacaan itu. Gitu. Itu sih dari saya, mungkin Pak Zainul bisa menambahkan. Iya, terima kasih Pak Yogi Matsuni. Baik, menjawab pertanyaan Ustadz Umar Zaini tadi ya, beliau seringkali menemukan tunanetra yang sudah penghafal Al-Quran atau mungkin Qori. Ya, sebagian besar mereka, Ustadz ya, teman-teman itu mereka biasanya berasal dari pondok-pondok pesantren yang
salaf ya, yang tradisional gitu ya. Nah, di sana itu belum atau tidak ada pengajar yang mampu mengajarkan Al-Quran Braille. Padahal ya, minat tunanetra untuk belajar ngaji itu sesungguhnya sangat tinggi. Nah, untuk itu mereka tetap difasilitasi untuk belajar Al-Quran antara lain dengan menghafal, yaitu dengan cara dibacakan. Sebagian besar tunanetra penghafal Al-Quran itu cara menghafalnya adalah dengan dibacakan. Ya. Jadi ada orang awas yang membacakan, mereka mengikuti dan kemudian mengingat-ingat dan seterusnya. Ya. Nah, apa akibatnya ketika ya ini di samping ada teman-teman penghafal yang memang menghafal dari membaca Al-Quran Braille seperti yang tadi disampaikan Ustadz Yusmat Soni tadi ya. Nah, yang ingin saya sampaikan, apa akibatnya ketika teman-teman tunanetra ini menghafal hanya dari mendengarkan orang lain yang membacakan atau bahkan audio ya. Pertama, ketika dia mengandalkan dari orang lain yang membacakan, itu pertama ketergantungannya sangat tinggi. Ya. Ketergantungan sangat tinggi karena dia baru bisa mengakses Al-Quran ketika ada orang lain yang mau membacakan. Ya. Padahal ini orang yang mau membacakan ini tidak gampang menemukannya. Karena biasanya mereka membacakan dengan sukarela. Ya. Cari orang yang sukarela itu sekarang agak susah. Itu. Pertama, tergantung. Kedua, ada beberapa lafal yang mix. Ya. Saya menemukan sendiri ada kawan yang menghafal itu dari mendengarkan ya, dari dibacakan orang awam. Itu ada lafal yang salah. Misalnya di waktu itu dia membaca surat Al-Mulk ya. Fasuhqal li ashabi sa'ir. Dia dengarnya bukan fasuhqal tapi fasuhqal. Dia padahal sesungguhnya qaf tapi dia membacanya to. Ini karena salah dengar. Itu yang terjadi ketika menghafal dari dibacakan. Yang ketiga, ya, sesungguhnya penghafal Al-Quran ini adalah orang-orang yang memiliki kelebihan khusus. Ya. Nah, tidak semua tunanetra mampu seperti itu. Ya. Tidak semua tunanetra bisa menghafal Al-Quran dengan baik. Nah, bagi mereka-mereka yang kemampuannya biasa-biasa saja seperti saya ini, tentu saja akan sangat kesulitan kalau sekedar mengakses Al-Quran ini dari dibacakan atau dari audio. Bagaimanapun ya, untuk menutup kekurangan-kekurangan tadi, ketergantungan, kesalahan ucapan, dan keterbatasan kemampuan, ini mau tidak mau Al-Quran Braille lah solusinya. Jadi Ustadz Umar Zaini yang saya pahami dari teman-teman Qori ataupun Hafiz yang belajar dari dibacakan. Jadi begitu yang saya sampaikan, tambahan saya Ustadz Ari, terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Zainul dan Pak Yogi Matsuni atas informasinya. Ini ada selamat datang Pak Ahmad Fatkur Razi selaku Asisten Direktur 4 untuk Lazis Nurul Falah Pusat juga Surabaya. Beliau yang membawai Lazis Nurul Falah ada di 9 cabang. Di Bekasi ada, di Tuban, di Blitar, di Jember, di Mojokerto, di Malang, di Bali, itu sudah ada beberapa las Nurul Falah. Gitu. Insya Allah juga nanti akan mengikuti di cabang-cabang yang lainnya. Mungkin dari Ustadz Toha ada
dipersilakan untuk menyampaikan. Ini juga ada Pak Budi dari Nurul Kolbi, mungkin nanti setelah Pak Toha, mungkin barangkali. Monggo Ustaz Toha. Sambil hidup aja dulu ini saat anak-anak. Oh, nggih, Masya Allah. Nggih, mungkin Pak Budi dari Nurul Kolbi di Jakarta, beliau kemarin kan yang sempat silaturahmi ke Nurul Falah Mojokerto, bersama-sama kita membuka tunanetra Jawa Timur mengaji, dan beliau sudah melakukan program untuk tunanetra mengaji di Jawa Barat dan Jawa Tengah, kurang lebih ada 20 titik. Mungkin bisa sharing juga kepada kami, kepada pimpinan dari Nurul Falah, dari Tilawati, dan juga Lazis Nurul Falah Pusat. Silakan Pak Budi. Assalamualaikum Pak Budi. Oke, mungkin belum tersambung ya Pak Budi dari Nurul Kolbi. Dari Pak Abdullah Fikri, beliau juga sebagai sekjennya ITMI Jawa Timur. Beliau juga sebagai dosen di UPN, mungkin boleh menyampaikan beberapa hal Pak Abdullah Fikri. Halo Pak Abdullah Fikri. Ya. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan kata Allah Mubarakkan fi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dan nabiya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Rekan-rekan sekalian, bapak-bapak, para petinggi lembaga ini, ya, kalau ada direktur, ada apalagi ketua, ya. Nah, ini ada ketua PW dan juga ketua pusat. Salam kenal Pak Yogi, Ya, Mas Suni. siap. Ini Sering dengar tapi baru ini sekarang. soalnya saya di balik layar, Pak Yogi, Aduh, yang jangan. muncul Pak Zainul terus. Berarti ngumpet tuh yang terakhir. Ya, dari Nurul Kolbi, Nurul Falah, Tilawati yang saya hormati, berbagai macam hal terkait dengan ITMI tadi sudah disampaikan oleh Pak Zainul dan Pak Yogi Matsuni. Saya mau disclaimer dulu ini, saya bukan sekjen wilayah Jawa Timur, saya ketua bidang keorganisasian di Jawa Timur. Kalau sekretarisnya Pak Romi ya Kamaludin, yang kemarin bersama dengan kita di Mojokerto. Ya, saya tambahkan ya, Mas Fikri. Jadi Mas Fikri ini selain ketua bidang organisasi, beliau juga ketua pusat studi dan literasi Al-Quran Braille untuk ITMI di Jawa Timur. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Pak Zainul. Jadi sederhana katanya pembantu umum, Pak. Baik, Bapak-bapak sekalian yang saya hormati. Jadi yang saya sampaikan, yang ingin saya highlight pertama bahwa memang berkaitan dengan pembelajaran Al-Quran Braille sebagaimana yang sudah kita bicarakan di Mojokerto dan juga sudah dilengkapi oleh Pak Matsuni dan juga Pak Zainul di malam hari ini, memang begitulah kondisi dari kawan-kawan tunanetra yang ada di lapangan ya. Jadi persoalan transportasi dan juga fasilitas pembelajaran itu menjadi kendala dalam mempelajari Al-Quran Braille. Yang saya selalu katakan bahwa jangan sampai kemudian kita tidak mampu membaca Quran Braille ini, teman-teman tunanetra ini. Hanya mengandalkan kawan-kawan yang melihat saja, karena itu kalau saya mengatakannya eranya era klasik. Ya. Nah, kalau era-era sudah masuk era-era modern, berarti memang kawan-kawan tunanetra ini mampu dalam membaca Quran Braille ya, dalam konteks Quran Braille-nya ini.
Nah, sehingga apa? Sehingga perlu menggandeng berbagai macam lembaga yang memang bisa memberikan support terhadap proses pembelajaran ini. Kalau di sekolahan formal, kemudian di lembaga kursus yang non formal untuk mensupport proses pembelajaran, itu sudah hal yang biasa dan memang sudah core values-nya di sana. Tetapi kalau ITMI yang dia ormas dan memberikan atensinya ke pembelajaran Al-Quran Braille, ya, ketika tidak disupport dengan lembaga-lembaga lain, ya, nah itu maka menjadi ya tidak akan bisa berjalan karena memang segala sesuatu memang memerlukan kolaborasi. Nah, kemudian berkaitan dengan pembukaan tunanetra mengaji Jatim yang sudah kita launchingkan kemarin, memang ada beberapa hal yang saya tindak lanjuti ya meskipun melenceng dari perkiraan awal ya Mas Adi dan dan kawan-kawan. Paling tidak saya menemukan beberapa hal termasuk diantaranya nanti bagaimana kemudian metodologi pembelajaran yang digunakan. Karena mengingat ketika kita kemarin di Mojokerto membahas terkait dengan tilawati, sharing section-nya itu, maka tilawati membutuhkan waktu yang cukup lama sampai bisa membaca Al-Quran. Nah, persoalannya adalah pertemuan di dalam proses pembelajaran kita saja, ya itu tidak bisa yang namanya dilakukan secara rutin tiap hari. Gitu ya. Nah, kalau kemarin informasi yang di-sharingkan oleh Ustadz Mahin intensif dalam 5 hari, dalam 1 minggu, dan itu pun prosesnya lama. Ya. Nah, kita perlu memikirkan ulang terkait dengan metodologi pembelajaran. Apa yang akan digunakan oleh kawan-kawan ITMI khususnya terkait dengan hal itu. Karena misalkan kemarin saya temukan ketika saya memfollow up, kalau misalkan Ngawi gitu ya, kita minta misalkan seminggu sekali apakah bisa gitu kan, untuk belajar gitu kan, atau sebulan berapa kali gitu kan. Nah itu sempat sharing dengan ibu ketuanya, seminggu sekalipun itu juga ada kendala-kendala. Nah, makanya sampai dengan saat ini hasil dari pembicaraan kita di Mojokerto belum bisa saya follow up karena beberapa hal itu. Yang jelas bahwa metodologi pembelajaran, kurikulum pembelajaran, target-target yang akan dicapai. Nah itu kan menjadi problem ketika jumlah atau intensitas daripada pembelajaran itu minim. Nah sekarang kalau misalkan dalam 1 minggu hanya bertemu sekali dalam proses pembelajaran, katakanlah dalam pembelajaran itu, ini saya sudah masuk dalam teknis ya, karena ini biar lebih konkret, kita mau bagaimana dan seperti apa. Misalkan dalam 1 minggu hanya bisa 1 pertemuan, dan dalam 1 pertemuan itu hanya bisa 2 jam, dan itu dibagi oleh berapa orang yang ikut dalam proses pembelajaran itu. Nah, tentunya ini akan membutuhkan proses lama. Belum lagi tadi yang disampaikan Pak Maksuni, misalkan yang bisa Braille itu berapa persen? Gitu kan. Braille Latin ya, belum Braille hijaiyah ini. Belum Braille hijaiyahnya, Braille Latinnya dulu. Karena di tunanetra itu tahapannya kan begitu. Braille Latin dulu, kalau Braille Latin sudah paham, untuk Braille hijaiyahnya bisa menyesuaikan. Nah, yang bisa Braille Latin ini seberapa banyak dalam 1 tim pembelajaran itu. Nah, itu juga akan berpengaruh dalam target-target. Nah, itulah yang kalau kita mau memang detail terkait dengan hal itu, maka kita merumuskan kurikulum itu. Nah, saya tidak menegasikan tilawati dengan kurikulum tilawati, tetapi apakah sudah teruji tilawati ini untuk menyelesaikan problem-problem yang semacam ini.
ya, intensitasnya minim, hasilnya seperti apa? Apakah itu sudah teruji? Kalau terujinya kan teruji yang dalam seminggu katakanlah 5 kali pertemuan gitu ya, dengan durasi waktu tertentu. Nah, dalam jangka waktu berapa kemarin? 1,5 tahun lah kalau nggak salah, itu bisa tercapai. Nah, ini problemnya adalah di lapangan yang kita ajarkan ini bukan hanya teman-teman yang secara usia itu masih usia-usia produktif, masih usia-usia pembelajar lah, katakan seperti itu. Nah, tadi Pak Matsuni itu istilahnya apa tadi, ABG itu. Kenapa ada gocap? Kenapa ada gocap gitu kan? Nah, itu juga tidak sedikit gitu kan. Apalagi yang tunanetra mu'alaf ini kan. Nah, ya, tunanetra baru gitu kan. Nah, ini prosesnya cukup lama. Nah, jadi gambaran di lapangan seperti itu, Bapak siapa tadi Pak? Yang dari Nurul Falah Surabaya ya kalau nggak salah. Itu. Jadi memang kalau mau dibilang kompleks memang kompleks gitu. Tetapi kalau dibilang kita mau apa namanya? Mau melakukan hal ini ya memang di sini apa namanya? Ladangnya gitu ya. Jadi sebisa mungkin memang kontinuitas dan juga istiqomah, kemudian motivasi internal dari masing-masing teman-teman netra gitu kan. Belum lagi saya menemukan misalkan nanti ketika berangkat transportnya berapa jumlah nominalnya yang sudah bekerja misalkan pemijat ya, meninggalkan panti sekian jam itu udah. Nah, itu yang menjadi hitung-hitung apa namanya kompleksitas dari kita semua Bapak-bapak sekalian. Jadi faktanya semacam itu kalau di lapangan ya. Itu. Nah, oleh karena itu Bapak-bapak sekalian, ini saya sangat senang sekali karena para petinggi lembaga ini dihadirkan dalam forum ini sehingga paling tidak memiliki gambaran, mendapatkan gambaran bagaimana realitas kondisi lapangan teman-teman netra ya, selain tadi yang sudah digambarkan oleh Pak Yogi dan juga Pak Zainul. Prinsipil apa namanya selagi dalam tanda kutip apa namanya fasilitas pembelajaran itu disupport, maka paling tidak satu langkah kendala itu sudah teratasi. Nah, tinggal bagaimana nanti membangun komitmen. Nah, termasuk saya kemarin juga menggali komitmen ya, menanyakan komitmen. Bahkan Bingawi itu sudah mempersiapkan sekian orang misalkan, terus kendaraannya itu sudah ditentukan itu, misalkan pakai apa yang minibus itu apa namanya, HiS itu, model elep. Nah, apa itu mau belajar apa mau piknik saya gitu kan? Artinya kalau dari sisi semangat memang ada semangat di situ. Cuman bagaimana kita menjaga semangat itu supaya kemudian efektif dan apa namanya pembelajaran itu tercapai. Jadi momen belajar itu juga harus memang intensif untuk pembelajaran. Ya, bukan untuk melakukan pertemuan-pertemuan yang sekiranya itu menyimpang dari target pembelajaran. Nah, saya kira itu gambaran umum dan tambahan terkait dengan kondisi tunanetra dan perkembangan pasca kita launching di Mojokerto, Mas Adi. Mungkin ini bisa dipikirkan bersama-sama, terutama persoalan mengenai metodologi pembelajaran. Saya yakin kalau masalah transport dan transportasi itu selesai ya, dengan adanya Nurul Falah dan Nurul Kolbi gitu kan, itu selesai di situ. Masalahnya nanti di metodologi pembelajaran. Itu yang paling penting menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Abdullah Fikri. Memang kemarin sempat disampaikan oleh Ustadz Mahin, itu kurang lebih untuk bisa baca Quran dengan metode tilawati kurang lebih 18 bulan kemarin disampaikan ya. Artinya ya kurang lebih setahun lebih. Sementara memang benar yang disampaikan Pak Fikri tadi, terbatasan dengan waktu gitu ya. Ini ada Pak Budi dari Nurul Kolbi mungkin yang sudah praktek di lapangan ya, ada 20 titik di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Mungkin boleh tadi sempat raise hand, monggo Pak Budi dari Nurul Kolbi.
Pak Budi. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Ya, Assalamualaikum Ustaz. Oke, monggo. Waalaikumsalam Belum kelihatan warahmatullahi wajahnya ini, Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wal syukurillah ala ni'matillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu azim. Yang kami hormati, yang kami muliakan, guru-guru kami yang luar biasa, wabil khusus terima kasih atas undangan dari Nurul Falah, dalam hal ini Mas Adi yang luar biasa menyemangati kami untuk bertemu di malam hari ini. Juga orang tua kami yang kami muliakan, Kiai Umar dari Nurul Falah Pusat Surabaya, juga Pak Yogi dari IDMI Pusat, Pak Zainul dari IDMI Jawa Timur, Pak dosen ya, Pak dosen ini yang terkenal namanya Pak dosen kita, Pak Abdullah Fikri, juga semuanya bapak-bapak yang tidak bisa saya sebutkan semuanya, tapi salam takzim dari saya, Budi Santoso, dari mewakili kita punya label nama lah ya, mulai label nama yang namanya Nurul Kolbi seperti itu. Nah, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang tunanetra dalam hal ini Quran, ini dua hal yang sebenarnya sangat berat untuk perjuangannya. Al-Quran sendiri itu adalah sesuatu yang berat, mengurusi tunanetra itu juga berat. Namun semua itu bisa kita jalankan. Tentu yang paling utama yang selama ini coba kita lakukan adalah niat yang tulus dulu. Karena mengawal perjuangan Quran dan perjuangan teman-teman tunanetra itu, kalau boleh dibilang sabar, di atasnya sabar lagi. Seperti itulah kita mengandekannya. Ya, sabar yang kuadrat lah gitu. Karena apa? Sekali saja tunanetra izin ke kamar mandi, maka dia peluang kecil untuk bisa balik di tempat duduknya yang pertama juga berat seperti itu. Makanya disebut perjuangan yang super sabar lah seperti itu. Yang kedua, tadi kita butuh keikhlasan. Yang ketiga, kita butuh keistiqomahan yang tadi bisa disampaikan oleh guru-guru kita. Mohon izin, Ustadz Umar, Ustadz Tati, Pak juga, dan semuanya guru-guru kami. Nurul Kolbi bukanlah siapa-siapa sebenarnya, hanya sebuah wadah kecil yang Allah titipkan. Di dalamnya ada sekitar sekarang hampir 600 sahabat-sahabat kita tunanetra, yang di dalamnya berbagai macam karakter, tipe, usia, dan pemahaman serta daya tangkap untuk, pertama saya nggak belajar Al-Quran, tapi memahami agama Islam dengan mudah itu seperti apa. Jadinya mereka, kami menangkapnya teman-teman tunanetra ini adalah sesuatu yang luar biasa bagi saya. Dan saya juga dulu tidak pernah punya cita-cita mengurusi tunanetra, karena mengurusi tunanetra ini kan butuh psikologi yang luar biasa. Dan saya sendiri mengurusi tunanetra dengan otodidak, yang dalam hal ini tentu Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan dengan saya 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu dengan seorang Habib yang tunanetra. Yang waktu itu saya ketemu. Terputus. Terputus Pak Budi. Ya, mungkin karena kendala sinyal ya, sambil menunggu Pak Budi masuk kembali. Alhamdulillah ini ada Pak Rozi juga, kebetulan dia juga dalam dunia lembaga zakat, program-program
yang memang untuk campaign penggalangan dana beliau sudah cukup ahli, dan harapannya nanti bisa terus tersambung dengan program-program yang nantinya dikampanyekan terhadap kebutuhan-kebutuhan dari teman-teman IDMI. Pak Rozi, mungkin ada yang mau disampaikan sambil menunggu Pak Budi tersambung kembali. Pak Rozi. Halo Pak Rozi. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Monggo, dilanjut Pak Budi, tadi terputus. Oke, insya Allah. Oke. Jadi ini Bapak-Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hal ini saya hanya sedikit sharing ya. Jadi saya tidak punya pengalaman khusus untuk mengurusi, mendampingi teman-teman disabilitas tunanetra. Hanya mungkin seuntai doa yang pernah dipanjatkan oleh seorang habaib tunanetra yang pernah saya temuin di sebuah masjid, dan dengan doa itulah mudah-mudahan atas izin Allah dikabulkan sampai saat ini. Saya Nurul Khofi membina, mendampingi, mengasuh sahabat-sahabat tunanetra, kurang lebih ada sekarang ditambah ada 2 tempat lagi yang minta tapi belum kita belum kita datangi, yang Pangandaran, dan ada tempat di Jawa Timur sama Kalimantan yang belum kita sempat review. Jadinya Bapak sekalian memang belajar dengan teman-teman tunanetra ini, saya nggak punya target khusus. Jadi ya saya ngalir aja gitu. Yang penting bagi saya, teman-teman tunanetra dari rumah sudah ingin datang, ingin mengaji, itu sudah kita hargai sebagai hal yang luar biasa. Di dalam setelah kita melihat teman-teman tunanetra itu ngumpul, baru saya coba petakan mana teman-teman tunanetra yang punya kapasitas dia memang IQ-nya masih bagus untuk bisa memahami Quran Braille. Ada juga yang kelasnya 60 tahun ke atas. Tentu saya nggak berani memaksakan diri karena pernah ada kejadian juga ketika kita paksakan untuk belajar Quran Braille, mereka malah nggak datang lagi. Kenapa? Karena memang daya tangkap mereka sudah nggak bisa untuk memahami seperti Quran Braille. Akhirnya apa? Kita mencoba gini aja, Bapak Ibu yang penting datang. Bisanya apa? Ngapal Bismillah ya, tiap hari datangnya mungkin baca Bismillah itu berkali-kali datang baru bisa Bismillah. Berikutnya lagi tambah Alhamdulillah. Ya, begitulah karena memang saya dengan teman-teman ini memahami, mencoba membuat mapping pengetahuan juga daya jangkau ingatan untuk memahami sebuah Quran. Yang penting mereka masih mau datang aja. Nah, yang kedua baru nanti kita petakan. Nah, setelah itu nanti kita buat kelas-kelas seperti itu. Kelas yang Quran Braille, ada kelas yang ngapalinnya susah, ada yang memang punya ingatan yang masih bagus. Nah, ada juga kita di Kuningan ada kelas khusus untuk anak-anak yang SMP SMA. Nah, itu kita trial yang memang benar harus menguasai Braille seperti itu. Nah, ada juga yang kita ngaji online. Jadinya kita teman-teman kita karena daya jauh tempatnya memang kita nggak bisa jangkau dalam 1 hari untuk bisa ini, kita buat online seperti di Majalengka. Majalengka itu 50% titik bertemu, 50% ngajinya pakai online. Nah, berikutnya Bapak-Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah atas izin Allah hampir 11 dan 12 tahun lah kurang lebih kami berjalan. Alhamdulillah bukan malah surut ya, malah surut, malah masing-masing IDMI cabang-cabang di Jawa Barat ini bukan hanya IDMI tingkat kabupaten, IDMI yang cabang kecamatan ranting itu sekarang sudah mau pada berlomba-lomba lah ingin dibuka untuk diadakan tempat-tempat khusus yang di mana teman-teman tunanetra itu punya fasilitas, sarana dan prasarana, juga guru yang menyebabkan mereka bisa belajar Al-Quran. Nah, tentunya yang tadi insya Allah nanti seandainya ada metode tilawati yang bisa kita gunakan, tentunya ini kita sangat berbesar hati yang bisa kita gunakan, yang mungkin kita mapping dulu kira-kira jamaah yang masih bagus secara intelektual, secara memorinya. Nah, ini nanti kita buatlah khusus untuk metode tilawati ataupun metode apapun. Saya yakin semua metode ini adalah bagus, hanya bagaimana kita menerjemahkan kepada teman-teman kita, sahabat kita tunanetra di lapangan.
Yang berikutnya, Bapak sekalian, memang kita tidak bisa pungkiri kalau kita bicara ekonomi, ya mungkin hanya berapa persen sih teman-teman tunanetra itu yang punya penghasilan yang besar atau cukup untuk kehidupannya. Karena yang saya alami, teman-teman tunanetra ini rata-rata kalau boleh dibilang duafa. Kecuali Pak Zainul, Mas Fikri, lah ini kan pejabat-pejabat tinggi kan mungkin insya Allah dalam sisi ekonomi, alhamdulillah Allah cukupkan. Nah, tapi kalau kita bicara yang teman-teman yang lain ini kan rata-rata ngontrak, rata-rata juga susah payah lah untuk bisa datang ke tempat ngaji. Nah, kami sendiri itu kalau di Banjar, Bapak sekalian, ngajinya pakai bak terbuka dan itu melewati masuk keluar hutan. Dan perjalanan ada yang sampai 3 jam untuk mencapai titik dia mau mengaji. Dia keliling gitu ya. Pokoknya setiap teman-teman ngaji, biasanya kita setor video sama setor foto, sama setor bacaan apa yang kelas Braille dibaca, bacaan apa yang kelas orang-orang sepuh-sepuh ini ngapalin, dan disitulah nanti kita buat laporan khusus dan itu disetorkan setiap habis ngaji. Nah, dari situ, Bapak sekalian, biasanya nanti 3 bulan sekali kita datangin, atau 2 bulan sekali kita datang, kita kasih reward. Biasanya kita sambil kasih sembako, kita kasih apa istilahnya uang, kita kasih cindera mata, dan situlah yang membuat memang secara manusiawi kalau teman-teman tunanetra itu ada santunan atau ada bingkisan, lebih menyemangati lah seperti itu. Itulah yang kita coba lakukan. Jadinya kita tiap 2 bulan sekali, 3 bulan sekali turun ke lapangan, ke pelosok-pelosok, kita ngasih. Kadang-kadang kita kasih uang kalau ada donatur yang menitipkan ya kita berikan sembako, kita bawa ke sana atau nanti biasanya di masing-masing di wilayah sembakonya beli di sana nanti kita datang dan mereka nanti kita kasih santunan seperti itu. Karena apapun mohon maaf tidak bisa kita pungkiri bahwasanya ketika teman-teman tunanetra disugesti, dikasih semangat dengan kita kasih sembako walaupun secara hitung-hitungan penggunaan sembako paling berapa lama sih 1 minggu juga habis. Nah, tapi setidaknya perhatian terhadap hal-hal yang mungkin menurut kita itu sepele, kecil, tapi bagi mereka itu 5 liter beras, Indomie 5 biji, minyak goreng 1 liter, itu membuat mereka tersenyum dan semangat mengaji. Ini yang coba kita gapai semangat-semangat mereka dari sisi-sisi supaya mereka terus istiqomah mengaji. Ya, karena memang teman-teman tunanetra ini tidak hanya butuh ilmu, tapi di sisi lain juga ketika mereka pulang ada yang ditenteng. Kadang-kadang sampai urusan plastik kita pikirkan banget. Kenapa seperti itu? Karena jangan sampai kita ngasih bingkisan plastiknya kresek yang gampang sobek. Ini sangat-sangat kita jaga. Akhirnya apa? Kita oke gini teman-teman tunanetra biar semangat dan tentengannya kelihatan tasnya bagus. Itu kita belikan tasnya yang model-model sekarang kan ada tuh yang tas warna hijau, kuning walaupun mereka nggak tahu warnanya, tapi mereka senang seperti itu. Jadinya banyak hal yang sebenarnya bisa kita lakukan ketika untuk mendobrak semangat teman-teman tunanetra. Tidak hanya teriak-teriak kita ayo ngaji. Iya, sekali 2 kali iya, tapi kadang-kadang mereka perlu kita support dan dalam hal ini mudah-mudahan dengan adanya Lajis Nurul Fikri kami punya manajemen dan nanti kita bisa kontribusi dan ada juga metode tilawati. Dalam hal ini kita bernaung di bawah wadahnya IDMI yang mudah-mudahan bisa kita sinergikan mana yang gerbang peluang yang perlu kita sama-sama perjuangkan seperti itu. Jadinya itu Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan kita biasanya tiap lebaran ini kita gerilya dari donatur-donatur membuat program bingkisan untuk sahabat tunanetra. Nah, itu mereka biasanya ada yang kita kumpulkan di suatu titik wilayah, mereka nanti kumpul di sana sekalian kita tilawati, kita ngaji nanti sampai buka bersama, terus santunan nanti ada namanya program bingkisan lebaran untuk penghafal Quran atau pembelajar Quran dari sahabat tunanetra. Nah, karena apapun kalau kita mungkin orang awas atau orang yang punya pekerjaan mungkin adalah THR, tapi hal-hal yang kecil-kecil kayak gini membuat mereka akan semangat terus. Oh, ternyata saya diperhatikan sama orang lain seperti itu. Ya mungkin itu Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mohon didoakan terus. Mudah-mudahan kami setelah adanya Nurul Falah, setelah adanya bergabungnya IDMI
Jawa Timur memang tidak bisa kita bohongin, kita tidak bisa ini justru saya diundang sama teman-teman ITMI Jawa Barat itu mereka yang minta, bukan kita yang menawarkan, bukan. Mereka yang, Pak tolong Pak ITMI Tasik nih kegiatannya begini aja, pengen supaya fokus, kita datangi. Justru malah di Jawa Barat itu mereka ketua-ketuanya yang menjadi istilahnya jawara-jawaranya untuk teman-teman menyemangati belajar Al-Quran seperti itu. Ya karena beda, karena kalau ITMI kita belajar Al-Quran itu mereka ada agenda rutin dan di situ mereka ada kebersamaan, ada saling curhat. Dan terakhir, alhamdulillah kita ada program wirausaha mandiri yang tadinya tunanetra mungkin kita harus terus nyuapin dengan dana. Sekarang kita kasih sedikit-sedikit modal. Kemarin ada orang yang mau membantu untuk memberikan modal, jadi dikit-dikit sekarang mereka sudah bisa tersenyum, semangat ngajinya semakin tambah. Karena apa? Mereka datang ngaji kadang-kadang sambil nanti setelah ngaji mereka bisa sambil jualan telur asin, bisa jualan sapu. Itulah jadinya Quran itu kan bukan hanya bicara masalah mengaji tentang huruf, tapi di situ Quran juga ada ekonomi, ada perjuangan, ada hajat hidup. Dan di situlah mereka jadi semangat, ngajinya dapat, ekonominya juga bisa jalan, dan itu yang membuat roda perjuangan semuanya bisa mengalir seperti ya saat ini yang coba pelan-pelan kita rintis seperti ini. Mudah-mudahan ke depan harapan saya, mudah-mudahan terus disupport oleh teman-teman, khususnya dari Nurul Falah, ITMI, mudah-mudahan Jawa Timur jadi tempat yang mudah-mudahan bisa menjadi basic perjuangan Bapak-Bapak semua. Amin, amin, amin. Oke. Alhamdulillah, terima kasih Pak Budi atas sharingnya. Teman-teman, kayaknya kita nggak cukup ini kalau diskusi lebih detail ya berkenaan dengan hal-hal yang tadi. Minimal hari ini kita udah ada gambaran berkenaan dengan apa sih kegiatan dari ITMI, kemudian harapan-harapan dari teman-teman tunanetra, kemudian teman-teman ITMI juga kenal dengan Nurul Falah. Harapan kami juga nanti kita bisa ketemu offline ya untuk ngobrol lebih detail, langkah-langkah teknis untuk menindaklanjuti dari pertemuan hari ini gitu. Abah Umar mungkin ada penutup ini juga mohon maaf karena tadi sewa room Zoom-nya sampai